mereka? Yang pasti kemarin aku sempat nulis Nah, tiba-tiba ada teman-teman bikin paket wedding itu murah murah banget. nah, iya iya Foto iya. dan video itu mungkin saya nyimak lah ya yang aku tulis. Foto sama video itu dihargai cuma 2 juta. Foto dan video, bayangin. Artinya ya anggap bagi dua tuh, foto 1 juta, video 1 juta. Itu akalnya udah gila banget gitu. Hmm. Kita nggak segitunya, Ip. Kita nggak mau banting harga. Banting harga ini efeknya nggak cuman apa ya, efeknya berganda, nggak buat orang lain aja, nggak sama orang-orang yang punya PH juga, tapi berdampak juga sama dirinya sendiri. Artinya ketika sekali dia pasang harga yang 1 juta tadi, maka pasar akan mengerti, oh harga foto sekarang masa covid itu cuma 1 juta kok gitu. Nah ini yang bahaya, Ip. Dia nggak ngerti. Nah permasalahan sebelum covid pun sebenarnya banyak yang banting harga dengan mengatasnamakan dia lagi ambil portfolio lah, karena mereka Iya aku iya iya. golongkan dalam eh, fresh graduate gitu, masih masih baru masuk ke dunia ini, padahal dia nggak ngerti bahwa setiap yang dia pakai itu adalah aset yang bernilai. Kalau dia modalnya dibeliin orang tua kamera, itu nggak fair buat kita yang sudah punya Yang kerja usaha lebih keluarga. duluan, ya kan? Artinya orang-orang yang baru ini harusnya paham dulu bahwa apa yang dia kerjakan hari ini itu sudah dikerjakan oleh orang lain. Artinya Iya. orang lain punya kalkulasi cara menentukan harga yang baik gitu loh. Nah, belajar dulu dari sana sebelum sebelum ambil tindakan. Ada dampak apa nih ketika aku kasih harga segini? Apa dampaknya ketika aku pelayanan cuma segini dengan harga segini? Nah, ini yang harus dikasih harus tahu dulu. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya apa? Belajar lagi. Belajar lagi tentang kalkulasi menentukan harga. Ada banyak faktornya. Boleh dicek tulisanku di uh, bilik bersenyawa atau di story IG ku juga ada di highlightnya. Intinya aku membahas tentang pengetahuan kita sebagai profesi audiovisual tentang menentukan harga. Kadang-kadang teman-teman banyak yang masih nggak tahu gitu. Padahal efeknya ngeri, Ip. Efeknya tuh ngeri. Yaitu tadi, Angkernya gede. ya efeknya ngeri. Jadi teman-teman jadi bakal bikin harga di pasaran. Anggaplah, anggap kamu jualan kue, Ip, yang Ya. modalnya adalah katakannya 5.000, kamu jual 7.000, Ip, ya. Kamu jual 8.000 gitu, artinya kamu untung 3.000. Nah 3.000 itu eh, keuntungan yang harus dibagi 4 bagian. Ada yang untuk eh, safety money, kemudian mengembalikan modal itu sendiri. Banyak nih, Keluarga apalagi ya. di audiovisual tuh lebih terasa, harus bisa membreakdownnya dengan benar gitu. Nah yang nggak dimengerti adalah mereka pakai alat, kan bikin video pasti pakai alat dong ya kan, nggak mungkin lah. Nah pakai alat, pakai kamera misalnya. Nah itu depresiasi alat yang dipakai itu seberapa, ada penyusutan harga. Nah penyusutan harga ini ada rumusnya untuk menentukan itu. Nah belajar kan akhirnya kita belajar. Nah itu yang jarang dihitung sama teman-teman. Kemudian kita kalau berangkat kerja gitu ya, anggap di luar kota yang 1 jam dari sini.
ada resiko nggak kita di jalan? Pasti kan. Ada nggak profesi kayak kita nih asuransinya? Iya. Nggak ada. Anggap 1 bulan kita kerja, dapat 2 kerjaan gitu. Yang 2 kerjaan itu kita menghasilkan uang kita cuman apa? Yang dikejar paketannya 1 juta misalnya tadi ya, yang kasus fresh graduate 1 juta. Tabrakan yang harus diganti patah tulang misalnya, motor rusak. Iya. Kira-kira 1 juta cukup nggak? Sama sekali enggak. Nah makanya kalkulasi asuransi sebagai kita pemilik jasa juga dihitung. Dihitung. Nah BPJS berapa sih 1 bulannya? Katakanlah 100.000 gitu kan. 100.000 kelas berapa itu? 100.000. Ya udah, masukkan harga 100.000 sebagai asuransiku untuk 1 bulan. Nah, mereka ngitung nggak? Enggak. Banyak yang kasus orang nggak ngerti soal menentukan harga sebuah jasa. Jasa itu kan ada banyak banget kan. Nah itu kita belajar. Ini boleh ngerokok nggak, Wib? Silakan. Dia tuh kankernya tuh di apa namanya, anggap anak baru yang fresh graduate yang belum punya keluarga, dia tuh kayak hasilnya tuh buat dia sendiri, itu nggak sih ya? Beda sama yang udah yang gede, yang harus anggap yang gede itu ada sebuah keluarga, bukan yang secara personal. Jadi dia membanting harga tuh nggak pikir sampai merusak pasar. Ya mungkin dia pikir tuh kayak semakin murah semakin baik. Nah padahal kankernya di situ kan. Kalau pikir malah gitu. Mungkin kayak ini aku lagi ngerjain, ada pesanan dari salah satu ekspedisi di Banjarmasin. Ekspedisi jangkauannya sampai Kaltim dia. Kalselteng, Kaltim gitu. Nah dia mau minta bikinin video, kita bikinin breakdownnya, breakdown RAB ya.